Yuk, selamat datang di PKFRTI. Jadi kita berempat itu kumpul lagi setelah beberapa tahun kita sudah berpisah karena kesibukan masing-masing dan keluarga. Sekarang kita dipertemukan karena beberapa hal yang menyangkut parkur, apalagi Jawa Timur. Ya. Di sini ada Break, Mas Daniel, Oon, dan saya sendiri, Bruce. Oke, kita mulai dari mana? Jadi kamu dulu Bre, ngomong sih. Lo ngomong apa ini? Buka apa? Sudah dibuka. Masalah parkur ini biyen pasti nih. Karena jujur aja parkur sekarang itu kurang begitu mengikuti karena parkurnya itu kan agak kendu. Karena mungkin ya, hippie dari parkur sendiri udah menurun gitu. Ya. Kalau dulu ya sekarang berangkat lagi ke niat awal kita itu loh. Jadi parkur itu kalian parkuran itu buat apa gitu loh? Hobi atau apa? Mau cari uang di sana atau mau cari cewek di sana? Itu kan tergantung iki. Kalau dulu kita kan memang kita seneng-seneng aja. Kalau dulu kan adrenalin, seneng-seneng udah nggak ngurus apapun. Jadi kita tiap hari, bayangin yo. Tiap sore itu kita latihan tiap hari. Walaupun toh jaraknya 15 kiloan lebih, ya kan ya? Tetap datang. Unmu loh padahal itu. Kalau kalau sekarang aduh males jaraknya jauh macet. Kalau dulu enggak karena kita basicnya suka ya wes kita. Atau mungkin itu hal yang baru waktu itu. Bisa ya. Karena itu olahraga ya. Saya anggap olahraga bukan lifestyle lagi. Olahraga yang baru, lifestyle yang baru. Ini beda ini. Ini nggak ada yang belum pernah ada yang kayak gini. Jadi kita ya latihan cari-cari apa itu namanya? Dan lain-lain. Teman ya pasti. Cari suasana baru dari latihan. Soalnya kan kalau parkur spotnya pindah-pindah. Ya juga saya. Jadi dulu itu yang bisa menyatukan kita itu sebenarnya keterbatasan yang menjadi kita itu menjadi tidak terbatas. Keterbatasan dalam artian tidak ada sosial media. Oh iya, belum ada se-eksis sekarang. Terus media komunikasi apalagi cuma janjian aja. SMS. Iya sih ya. Iya. Tapi di Facebook kan ada. Enggak, tapi enggak ada. Belum. Tapi kan enggak iso akses kita. Iya. Belum kita akses internet itu belum. Jadi kita kemana dulu? Timelinenya itu tahun berapa ya? Oh iya, timeline. Kejauhan ya, Gio. Timelinenya 2006 kalau enggak salah. Salah tuh. Ini bahasa apa gitu? Ibu. Ini sampai seneng-seneng dulu. Timeline pertama parkur. Timeline kita waktu latihan awal. Sampai komunikasi. Ketemu berurutan dari Break dulu. Ya. Apa ini? Tahunnya pertama kali kamu parkur diliput Intisari dulu. Ya, ini kan ya? Iya. Aku tahunya ya dari Intisari. Berkali itu yang di Jogja. Parkur tahun 2006 dia bikin video di 2005 atau 2006. Oh, Benteng Fredebook itu 2005 kalau. 2005. Terus Wildan. Ada itu. Iya. 2005 itu awal mulanya film District 13. Belum ada dulu kan panutannya Yamakasi. Oh iya sih. Tapi launchingnya District 13 tahun 2005. Oh, baru tahu. Enggak ngerti. Pas kita tahunnya 2019 ultimatumnya. Oh iya yang waktu kamu mau ke Jakarta itu. Tuh. Ya sih. Terus setelah itu bikin Pleon. Atau sebelumnya itu bikin PKID dulu sama Wildan. Enggak ada PKID ya. Itu setelah kita Pleon terbentuk. Belum. Pleon dulu. Setelah Pleon terbentuk baru PKID. Atau sebaliknya? Enggak, Pleon dulu. Pleon dulu. PKID tahun berapa ya lupa? 2007 resminya. 2007 resminya. Tapi sebelum 2007 itu aku sudah baca mereka sudah ada komunikasi gitu. Di website. Mereka sudah berjuang. Gimana itu di parkour.net ya? Parkour.net, parkourindonesia.net. Bukan, belum Parkour Indonesia.
Belum parkour Indonesia dulu. Begitu ya? Iya. Indonesia. Langsung ID. Masih parkour.net Di dulu. situ penghuninya siapa? Ya penghuninya ya orang-orang ini, Aman. orang fosil-fosil. Sebelum ada PKID forum itu loh, Brek. Lah ya parkour.net. Iya, yang seluruh dunia. Iya. Di situ ada pembicaraan Akhirnya- sudah kenalan. Mas Brek, dari ternyata sama-sama Indonesia. Heeh. Akhirnya dari situ bikin sendiri PKID. Ya. ada Dan itu- Roar, Roar, situ. Fadli. Betul, Fadli. Dan itu kalau aku mau ini dulu itu ngakses internet itu sulit banget kan tahun Warnet. itu. Harus Harus warnet. Apalagi aku pas waktu mudik di kampung, waduh harus cari-cari warnet yang buka gitu. Nokia, Sony Ericsson. Dan pakai kita. Iya. Pakai gitu. Nah, itu. Nah, setelah itu bikinlah PKID. Di situ bagaimana menjaring para member waktu itu. Oh, itu udah personal ke mana, ke daerah-daerah. Udah personal ke daerah-daerah, udah habis itu yang fokus di Malang siapa, fokus di Jogja siapa, ya gitu toh. Sampai Aku kan lama. gabungnya Playon 2008. Ya. Tapi aku pelajari juga sejarahnya. 2005 break ada ini, terus 2006 Pastinya gitu. Nah, 2007 itu sempat awal-awal tahun mulai vakum, terus ada OON masuk 2007. Jadi Dari yang megang naik lagi zamannya OON. karena dulu sempat vakum mang, lalu terus OON ini datang ini akhirnya naik lagi. Jadi pamornya Playon aktif latihan, aktif komunikasi. Kalau dulu kan sebelum masuk itu latihan cuma sekedar latihan, nggak ada inisiatif berkembang atau gimana. Semenjak OON datang udah. Jadi OON ini sang Jadi penyelamat. disuruh ngurusi. Ya, juga. kalau dulu gini ya, Kalau iya. itu enggak. Kalau dulu itu nggak ada ceritanya presiden atau apa Bukan gitu, enggak organisasi, ya. cuma komunitas. Gini Melakukan kan, orang. ya OON ini kan, kayaknya OON ini bagus. Itu tolong dong dikoordinasi teman-teman ya wes. Cuma sebatas koordinator lah. Dan itu kita ngobrol pas latihan ya. Cuma gitu tok, gak ada sing formalitas ya. Enggak ada menunjuk siapa enggak ada. Ada tunjuk. Pengangkatan presiden, formalitas, pelantikan. Itu presiden itu semenjak di Parkour Jakarta. Nah, itu ada presiden gini-gini. Karena kita orangnya orang slow, orang santai, orang bolos ya. Jadi Ya nggak wes lah. ngikutin ya. Gak ngikutin, pokoknya adanya gini. Terus habis OON yang itu baru Daniel. 2008 saya masuk. Aku baru kenal break. Masuk, Mas. Itu parkour ya? Awal mulai dari Di Intisari itu datang langsung dari Intisari. Enggak, Bukan. namanya dari Pak Kas Yanto. Saya kan Oh, Capoeira. Ternyata kamu lama kenal Pak Kas ya. Wah, apa toh? Sebelum parkour 2010. enggak, sebelum parkour wis Capoeira. Capoeira dulu baru ketemu Pak Kas dulu ya. Cuma Pak Kas cerita itu ada break parkour loncat-loncat tuh. Lihat videonya kok. Itu dikasih tahu Pak Kas. Kasih tahu Berarti Pak Kas. lebih dulu kenal break. Yo iya dong. Aku Capoeira Malang pertama itu aku ikut Capoeira Malang tahun 2009 kalau nggak Dan salah. itu Pak Kas. Ya udah ada Pak Kas. Di sini majunya Playon juga kan kita sering ngadain event bareng komunitas lain. Terus Capoeira, breakdance gitu. Kalau sekarang nyebutnya collab kan. Collab. Sama-sama kaum minoritas tuh kan. Cari member. Nah, sih ikut timeline itu cuma itu. Sekarang OON nih, Uli nih. Oh, dulu. Iya, OON kan ini Selatan. Nah, waktu itu yang aku tahu itu OON itu kan aku ketemu sama kalian itu kan yang Surabaya. Ya. Nah, kalau nggak salah OON itu ambil Daniel itu udah mulai minat sedikit-sedikit mengenai sama salto. Oh iya. Sedangkan waktu itu kan Straight. lihat aku, dia kok kaget, lu hari ini yo iso salto ya, tanpa menghiraukan orang-orang yang berpegang teguh. Kan ketat-ketat ya waktu itu. Iya. Janji iso salto, aku salto bisa nah. Iya. Betul. Dan ini sing lucu, mereka berdua itu isi deh. Aku butuh isi deh, sungkan. Nuekno bahasa sekarang ini. Nah, Jadi Pak, kalau mau salto ini singitan di saya. Dulu memang aku pernah latihan salto meskipun sebatas backflip ya. sing Terus menceng. iya tapi setelah ketahuan sama break, aku nggak disuruh. Tak marahi. Dimarahi enggak, kamu nggak pernah Break, ngomong kasar nggak pernah, diem. Tapi lebih didiamkan. Di mid break kan gak enak kan, soalnya kan tiap kali ketemuan hari yang pasti kan Selasa sama Kamis waktu itu latihannya. Di luar itu kan kita kan ya sering ketemu, tapi diemnya itu
Gak enak. Terus aku sendiri ngerasa bahwasanya aku melakukan sesuatu yang dipegang teguh sama break. Prinsip. Prinsip. Nah, saya tanya, break apa kok nggak boleh? Oh iya. Dulu karena itu awal-awalnya berbagai macam pendapat gitu. Iya, ada freerunning sama parkour. Kalau menurut hemat break dulu itu, kalau parkour itu lebih mengedepankan fisiknya dulu, ditata, maksudnya step by step, jangan terlalu besar ke sana. Kalau freerunning itu orang itu dipaksa push limit sampai bisa parkour dengan gaya. Pada waktu itu yang saya pahami seperti itu. Jadi harus dibedakan, kamu mau di jalur mana nih? Dia memang break waktu itu straight. Kalau kamu parkour ya wis, jangan ada salto. Lah kalau ono salto, kalau ojo ning ngarepku. Iya. Karena memang saya prinsip banget. Dari panutannya juga seperti itu memang. Kalau spesial dulu panutannya kan dari PKKN kan. Nah, kalau menurutku sih mereka yang dulu itu benar-benar fokus sama filosofinya. Iya. Dan si David Bell cuma beberapa persen yang diikuti. Karena menurutku si David Bell sendiri kan melakukan akrobatik. Yo salto, yo tapi orang-orang waktu itu zaman kala itu benar-benar ya udah, kalau ajarannya seperti ini ya sudah. Lagian kan David Bell kan bilang ini bukanlah parkour tapi flip kayak gitu. Ya. Jadi benar-benar mau pegang teguh sama itunya sih. Ya kan kita meniru apa yang kita lihat kan video. Cuman kan di di PKID sendiri tuh. Tapi kalau orang-orang yang berpegang teguh dia benar-benar meniru apa yang dia baca. Loh iya, di websitenya tuh ada lah. Sampai print itu. Iya, filosofi pirang lembar itu ya. Iya. Sampai aku bikin artikel juga di print sama print, jadi ada anak baru tak kasih dulu. Iya, sampai sedemikian kita ngasih newsletter itu. Jadi jangan sampai orang itu salah paham gitu. Nah, kayak gitu. Itu aja. Baru setelah ada eventnya apa itu yang event apa itu? Video itu. Video event apa? Yang Ilapaka terus David apa? Live Wire kan ada lombanya itu. MTV. Oh, Ultimate Parkour Challenge. Setelah ada itu mulai kita agak reda. Sampai ada sempat nyebut nama kita kan ada play on untuk yang parkour, yang play off, yang gak jelas play off. Jadi latihannya di pasir. Iya betul. Full salto. Dan break nggak ada di situ ya. Kalau aku nggak pernah ikut. Aku dulu nggak minat dan apa yo. Jadi satu-satunya orang yang istilahnya zaman sekarang istiqomah ya ini. Kita kan pengennya ngerangkul semua, yang suka salto ya mau difasilitasi, tapi juga harus belajar parkour. Ya. Dan akhirnya ketun buri lah. Aku nggak bisa salto. telat sih. Asum. Tapi kan ada dua hal sih. Kalau mikirnya seperti itu ya sudah. Cuman kan beberapa orang kan akhirnya berpikiran, dia masih sampai sekarang istiqomah berpegang teguh sama prinsip dasar parkour segala macam kan. Ada beberapa orang yang mengira seperti itu. Tapi gimana kesulitannya waktu itu kamu? Kalau pada waktu generasi jujur aja malah aku kurang mengikuti forum. Hampir tidak mengikuti sama sekali. Aku cuma sumbernya dari aku ya. Cuma dikasih tahu sama break. Ada berita fokus di pengembangan supaya komunitas ini lebih dikenal. Cuma itu aja tugasku waktu itu, dibantu sama teman-teman juga. Jamnas pertama kali, terus Jamnas itu tahun 2009. Kepemimpinannya dia. Ya bukan berarti kepemimpinannya bareng-bareng lah. Ya, intinya sing ordinir lah. Terus waktu itu kita sempat ngasih kayak seminar dalam tanda kutip ke SMK 1 Singosari kan? Oh iya. Itu kita ngasih newsletter, kita duduk kayak seminar ya. Iya. Jadi ekskul pertama di Indonesia, ekskul parkour. Tapi belum ada. Meskipun buyar. Karena kakak kelasnya lulus, buyar. Nggak meregenerasi di bawahnya. Masuk di Poltek, jadi ekskul. Oh iya. Poltek apa jadi? Ekskul kan? Kuliah. UKM. Ada UKM pertama dulu. Tapi ada ruangannya. Iya, dulu kita langsung buat gini, gerak cepat semua. Kumpul semua dulu bertiga. Cuma bertiga aja. Jadi tapi yang lain juga bantu. Tapi terus awal mula Jamnas. Sampai didirikannya Jamnas di Malang tahun 2019 pertama kali kan itu kan. Iya. Kalau aku sih lebih ke sektor pelaksana sebenarnya. Pokoknya decision makernya itu kayaknya di Agus. Aku tuh cuma ya apa kamu di penginapan, Daniel apa transportasi. Kalau aku mikir kayaknya enggak. Cuma di bidang pelaksana aja. Jadi tim sibuk. Iya, tim sibuk lah. Maksudnya
penggodoknya naskah semua itu ada dia di brief. Aku lebih ke pelaksana aja yang dari banyak anggota pelayan waktu itu kok ada teludok sih kan. Nah, mereka juga kerja. Gitu. Kerjanya kerja ini, tapi mereka itu modelnya kayak sub-sub gitu loh. Jadi kayaknya dase itu cuma ada Dase wong telu. dase wong telu. Jadi mereka di lapangan kerja. nunggu koordinir. Soalnya kan masih kecil-kecil. Iya, SMP, SMA. Jadi yang ngurusi contohnya cari apa transport, ya on, kok iya kan kamu kan yang transport kan? Iya, transport sampai penginapan. Apa makan. Transport. Jadi intinya ya apa carane ini itu ada. Iya, cuma juga ada. berpikir nggak sukses. Sesimpel iya emang saya ada omongan kok cuma gini. Kita itu tujuannya adalah untuk apa jenenge dari mendatangkan, mengumpulkan. Sesimpel itu pertama. Iya, betul. Baru Jamnas kedua itu yang lebih matang lagi. Karena Jamnas pertama ya wajar kalau ada kekurangan. transportasi Karena kalau ada Jamnas pertama gak ada Jamnas kedua. Jamnas pertama itu ada karena kita 2008 ngumpul di Surabaya itu loh. Jamrek Jatim. Ya, Jamrek Jatim. Ulang tahunnya David Bell. Iya sih, Jamrek kan kali. tercipta setelah Jamnas. Jamrek dulu, Jamrek Jatim dulu baru ada 2008 itu. Apa nih? Kita nggak acaranya itu Acara David Bell. David Bell sama pas datang Iya. ngajar SNC itu loh. Loh, itu kan setelah Jamnas. Setelah Jamnas. Oh, Jamrek itu 2010. Jamnas 2009. 2008 gini kumpul-kumpul. 2008 Kita kumpul-kumpulnya di cuma ITS. ketemu sama iya, siapa Adit Adit Bekasi sih. Adit Tato. Itu pertama kali, yaitu belum ada apa ya, kayak acara-acara apa itu cuma Jawa Timur teman-teman ketemu. Itu kan pertemuan ambek aku pertama kali. Iya. Ambek Golongan Langit. Kenapa waktu itu aku memilih Surabaya untuk pertama ikutanannya soalnya ada saudara. Oh. Di sini ternyata beberapa tahun kemudian ada istri. Gitu loh, hebatnya parkur itu loh, yang dari Pasuruan rela ke Surabaya. Jauh loh. Setelah itu dikasih tahu sama Langit waktu itu, Bruce, tanggal segini ada catering, ada parkur dari Bekasi, ada juga dari Pleon Malang. Waktu itu gak pernah ketemu kan, image kalian benar-benar tinggi. Oh iya, dari cerita-cerita isi dari Videonya ekstrim. Iya. Dues, habis itu Langit, manus mereka itu bermainnya wis ketinggian. Paham ya? Tak delok di video-video ini, wih gini kan waktu itu otomatis yo, wis main ketinggian wis ya udah wis pertama kali ketemu, waduh, sing ngetes iki. Kalau langsung kan langsung baca lah, ngomongnya wow. Langsung deh wis, ayo lompat, woi tadi langsung kan deh. Asik itu langsung kan ya, akhirnya cepet akrab. Cuman waktu itu aku nih panas-panasan. Nah, zaman ini panas-panasan. Panas-panasan ya. Kamu bisa ini, ayo nyoba, iso. Terus golek tantangan lain, bisa ini nyoba iso. Akhirnya merasa deh kalau sing nyanyi mungkin menek kurang itu. Itu aku sih tahu loh. Belum pernah tidak. Yo, belum setinggi itu. Hampir nih waktu itu pertama kali kamu di atas, kita itu masih di bawah. Oh. Yang explore kan kamu dulu. Iya, kamu dulu. Soalnya beberapa aku di Unmu itu memang karena aku kuliah di gedung sing Ya. tinggi. Aku sudah itu bukan tindakanku pertama kali loh. Bukan. Gimana enggak? Di Unmu sudah sering kali. Dropping itu semuanya makanan sehari-hari dropping ini. Jadi waktu itu kamu itu sendirian di atas. Untungnya aku pagi, satpam belum ada. Oh iya, pagi hari jam kurang dari jam 9 ya. Kurang mau apa nih jam itu atau setengah dulu jam itu. Pagi. Jadi waktu itu awakmu masih di atas. Arek-arek itu posisi ancang-ancang gini kan. Janji, tutup dulu Cuk. Terus Adit moto deh. Kan di foto deh? Iya, di foto. Abis terus apa? Rengganis temennya si Ya. Langit. Fotografer itu. Wes ternyata si lompat ya. Itu bukan cat lip itu, sikot lip. Sikot lip iya. 2008 ya. Langsung panas ya, hati bara ya. Dulu kok gampang ya tuh kayak gitu. Iya, soalnya kita kan gini, dulu itu ada modelnya, ada spot baru. Siapa yang duluan sing merawani? Itu. Iya. Itu kayak punya nilai sendiri. Coba. Ingat Lah kalau
kalau sudah ada yang bisa loh ya semuanya ya juga bisa gitu loh. Cuma siapa duluan yang bisa mengalahkan rasa takut? Itu. Teman-teman ingat nggak waktu di Unmu kita menamakan spot di depannya perpustakaan apa namanya? Lises. Iya. Enak iya kan? Lises. Makanya dari situ kan kalau sing bisa merawani ya itu yang namanya akan diukir dalam. Oh iya. Mungkin dulu pertama itu. Makanya itu wong sing iso merawani itu bener-bener hebat. Iya. Pakne boleh spot. Cari spot. Jadi kita eksplor. Iya. Banyak-banyakin explore kayak gitu sih. Terus akhirnya aku nyoba kalah sih hasilnya. Bisa lah, cuma lompat bisa. Balik. Kamu di depanku deh. Iya, aku catlip. Catlip apa? Running. Running. Langsung. Aku gak usah mikir gue, gak usah ngincang sih, gak usah. Langsung kon setelah lompat, aku lompat bisa terus. Fokus ke tujuannya. Ngincang. Aku lihat ke bawah. Pusat wis. Sen-sen ae. Awakmu mulai ngintip. Ini masalah ketinggian gitu ya. Aku tadi malam itu aku ngipi. Gini di gap ginian di iki tanganku keringetan. Jadi kayak gini loh. Di ujung gap gini loh. Kayak aku iki mantan parkour ya. Mantan parkourer, mantan tracer. Kok saya takut gitu loh. Dan itu bener-bener kayak kejadian nyata, jadi kemeringet apa ya? Lompatnya paling dari sini ke sana tok. Habis itu kayak iku langsung aku lompat. Ketinggian jauh banget. Sekitar 5 meteran lebih. Ini. Loh, bener-bener beda loh ya. Sampai kayak gitu. Kalau dulu kita tiap hari melatih ya gini-gini. Lawang beberapa bulan udah setahunan kayak panjat tebing itu aku baru separuh itu loh. Ini ku udah gini. Oh, shaking udah. Aku lihat bawah itu udah beda rasanya. Jadi aku langsung turun, ngedrop aku. Iya, mentalku udah. Mental sama skill ya memang harus sering biasa. Sering dilatih. Jadi ya agak ini juga saya kayak getun ya opo. Jadi harus kayak mulai dari nol lagi gitu loh. Iya. Mulai dari 1 meter lihat, 2 meter lihat. Aku terakhir spin landing. Anak pasir nih. Ayo. Langsung dari lantai 2 pasir. Yes, coba 13 tahun yang lalu sih. Si Oon langsung kaki 1 langsung. Iya. Oh iya tahu. Loh kok sih ini sebenarnya derwaras sih. Itu dari yang tadi kan dari situ. Habis kepemimpinan siapa? Si Oon habis itu ke Daniel di mana? Unmer. Kita kan juga sering latih di Unmer juga di Unmer sebenarnya kan ya. Unmer kami. Psikologi tetap lanjutkan di Unmu. Iku mulai Oon sibuk skripsi. Jadi aku handle koordinator 2009. Harus setahun gabung parkour. Iya. Memang peningkatannya memang ada di Unmer juga ada event juga kalau nggak salah. Seingatku loh. Lupa tapi event kita collab sama anak itu anak bukan kapoeira kita latih. Iya di bawah. Rooftop. Iya, aku latihan di situ. Kita ketemu Diki kapan sih? Di Ijen. Lupa di Ijen. Oh, di Ijen. Nah, ini kalau bahas masalah lama yang dijagokan masa lalu lupa. Enggak, maksudnya itu yang dijagokan di skena parkour itu. Kalau Daniel kan aku betul dia seneng itu live wire. Ingatku loh ya, karena yang stay. Soalnya gara-gara setelah karo aku itu kan. Nah, kalau ini pasti Ilapaka atau Mubrus. Iya kan? Sampai kita menyebut salah satu gerakan itu ada namanya ngolek. Ingat nggak? Olek. Ngolek. Iya kan bener ya? Terinspirasi dari Olek Fasla. Iya kan? Karena dia sering. Saya tak tanya, kenapa aku bisa collab sama awakmu terus? Kenapa nggak ambil iki, nggak ambil iki? Nah, iya. Soalnya dia kan break sudah mulai lama, Terus kecelakaan juga 2009. 2011. Tapi sebelum itu, kecelakaan nih. Iya, 2011. Masa? Iya. Nama. Nah, tapi sebelum itu kan kenapa aku memilih? Ada 2011 aku ingat. Sing di Taman Gereja. Iya, Taman Gereja 2011. Lah lihat gue. Masalahnya kenapa aku ambil awakmu? Dia
ngekose gak cocok digawe nginep konco. Satu kamar 4 orang. Terus aku kate nginep ning ndi. Ya. Terus dia sibuk waktu itu. Rumah di Lawang. Di Lawang pisan. Sedangkan waktu itu sing bener-bener free koyo awakmu. Makanya latihan ayo. Iya. Soalnya diajak latihan ayo dekat sama Ijen kan memang kosannya Daniel kan di situ kan emang di tengah. Taman Krida. Jadi antara spot parkour di Malang kan tengah-tengah. Mau ke Unmu iso dalan trapasan, mau ke sering bikin video. Aku kesana kok aku ambil awakmu tuh. Padahal mereka yo melu pisan dia. Terus kalau boleh tahu alasan kenapa kok sampai sekarang kita itu masih ada di sini tuh kenapa? Coba. Saya break dulu aja. Kayak gini ya, jujur dari awal kita kan crash kan ya. Crash ya masalah kamu ngeflip terus nggak cocok soalnya aku kan nganggep on kan orangnya busak gerusu. Iya. Terus nggak aduh hari itu kok busak gerusu gini. Tapi aneh kok tetap iki tetap klik. Sampai Bruce dulu aduh ngikirek metesek tas teko. Iya kan? Lah karek iki apa kaos kutangan ya? Tapi tektok. Kaos kutangan tuh. Macam Bruce Lee ya. Iya. Nah, lagi metesek. Gak seneng aku tuh. Iya. Sik goreng lapo-lapo wall flip. Oh iya. Pertama ini menunjukkan apa eksistensi ini. Panas ya. Panas. Gak, macam ini gak enak ini muka ini. Modelnya kok gini. Kok iso lah kok gini. Gak iso. Nah, ini kan pasti kan dari pertanyaan banyak orang. Mungkin. Kenapa kok 4 orang di meja ini kok sampai sekarang ini masih ya ketemu sekedar makan kue, sekedar minum teh. Apa sih melatar belakang kita? Apa break? Karena ya. Karena ya dulu kita kebetulan ada di apa jadinya timeline yang sama kayak ya timeline yang sama. Terus kita itu masih tetap connect ya, tetap connect. Jadi tetap connect walaupun tuh ada sebagian teman-teman kita sing lost kontak gitu ya. Tapi kita kan tetap termasuk teman dekatnya Bril sebenarnya Ici sebenarnya. Iya, dulu Iya kan? Iya kan? Enggak Diki lah. Loh enggak, Ici, Diki itu juga sama semuanya kan maksudnya latihan bareng. Maksudnya sih bener-bener waktu itu tanggap deket itu malah Ici karena Ici itu sudah kayak dianggap adiknya. Ya, soalnya dari generasi pertama dia. Iya, dari generasi pertama. Ongnya yang jauh dulu. Paling jauh Sepeda motor. Neci. Ici paling jauh soalnya paling tinggi ya. Video pasar. Putih tinggi, seteng. Tapi yo sebelum awakmu patah itu, aku tak lihat itu dia itu pernah loh double pong di meja yang disejajarkan segini panjangnya. Di double pong dan dive halus memang. tak lihat waktu smooth loh. Tahun mungkin lupa. Kaki yo tahu deh. Aku kalau dive kong, double kong itu seneng, suka soalnya. Diajari siapa si Langit halus kan? Enggak halus Woroni. Sama Rizal waktu itu sih. Oh iya halus. Silent. Si iki. Kak iso. Ancang-ancang kasar. Tapi iso tapi kasar. Mentalnya itu kuat sih, basket. Aku pertama kali sama ngajak parkour Pasuruan, langsung kayak teko langsung diajak dropping 5 meter. Takut dia ngedrop terus, aku ngedrop, kau sarap. Oh, arah-arah dia dukung kayak kucing. Kayak mudun. Iya. Tapi dulu itu benar-benar satu tempat itu yo. Iso explore sampai beberapa kali. Anggapannya visual itu beberapa kali angle. Lah, iya. Dari sini nggak bisa dari atas sampai. Ono sing langsung lari handpress langsung dropping iso. Ono sing apa? Underbar ono. Nek unmu jalur terbaik jalur spot itu. Lek unmu iku koyoke identik ambek spot-spot yang berbau ketinggian. Dropping. Iya. Soalnya kan kontur tanahnya emang gili gitu. Iya. Kontur tanahnya. Kontur landscape-nya kan gitu. Bagus. Tapi terakhir kita kesana, sing spot yang tak temukan itu, kalian notice nggak sebelumnya? Enggak. Aku sebagai warga umum, aku nggak notice sama itu. Aku ngerti. Tapi kompres belum. Ini kompres dulu. Jadi kamar mandi.
Oh, iya. Nah, karo sing kotakan segini. Iya, murah-murah Nah, makeup. kira-kira kalian notice nggak sebelum untuk ini buat bisa buat kompres nih. Bahaya. Bahaya yang ada. Emang bahaya makanya itu. Pokoknya latihan parkour ya bahaya terus. Iya. Dulu aku mungkin ajangnya lebih ke pamer. Terus sekarang kepingin aku. Emang. Tapi ini kembali lagi ke apa? Kita Iya, kenapa sih iya. kok kita kok klik gitu loh. Iya, iki kok balik. Kembali nang kono. Padahal kita kan dari dulu kan intinya yo klub biasa, tapi kan Biasa. banyak crash kan. Lek aku kata ini sependapat ambek omongan Bus tempo hari aku pernah maco, memang koncoan iku gak oleh terlalu deket ya. Iya kan, aku nggak salah tahu maco Bus bunuh posting di Jadi yang kue Instagram story kemarin. Memang temenan itu memang gak boleh terlalu dekat. Karena apa? Mali gak ono jarak. Kalau jarak, Nah. nah, koyo privasi aku ikut dulu. Ketika mereka tahu koyo kelemahan kita dan suatu hari menjadi ada polemik di antara kita, apa akan mereka gak menyerang dengan kekelemahan itu? Iku sing tak tonton yang film sih dulu. Tapi yo kita dulu nggak sampai segitunya ya. Tapi kita yang nggak terlalu deket dulu. Aku yo masalah kalau ada masalah keuangan so ada yang ngomong nang awakmu enggak Itu juga lah. mungkin salah satu. Gitu loh. Ya nggak terlalu ini Nggak ya. terlalu jauh, nggak terlalu deket. Jadi 4 orang itu benar-benar ada jarak sendiri gitu loh. Baru kita apa udah nikah semua itu baru wis. Ngomongin yang lain. Iya. Kalau dulu kan yang diomongin cuma parkour, video yang baru, gerakan yang baru, spot yang baru. Itu tok ya. Iya. Sekarang hobi baru. Ada cewek baru. Anakmu wis kira ini si sopo ae. Menurutmu pertemanan seperti ini tuh ideal nggak sih? Menurut? Cukup ideal untuk komunitas. Jadi masih bisa ikut lah ke teman-teman yang baru-baru. Padahal kita udah tahu meskipun nggak ikut latihan. Ini Kita juga teman yang baru juga. nggak tiap hari ketemu kan. Lah aku sih kenapa masih sampai sekarang masih konsisten hari-hari masih menjaga pertemanan mungkin kita masih sedikit banyak yo sih ngurusi parkour mungkin. Atau ada apa-apa sih komen. Aku bukan ngurusi parkour, tapi aku suka mengetahui tentang parkour. Ya, makanya anggap aja ngurusi lah. Cuman kalau ngurusi wis gak sempat. Iya. Apa ngurusi wis bukan ranah kita wis. Tapi Wis aku bukan gak waktu mau, kita. aku gak mau tahu tuh. Aku pengen tahu tetap. Oh iya. Karena dulunya aku ya seneng parkour. Kita ketemunya yo di parkour gitu loh. Ketemu di parkour. Jika sekedar mencari kambing hitam aja. Mencurahkan keluh ke saya. Ayo bersihkan semuanya dong. Terus pirang menit? Setengah jam. Ojo suwi, Cek. Panas setengah jam sih kan. 3. Lali mari. Gak lali kadek rekam. Totok lah. Iya. Amat lah nggak tekel. Genah. Rekam. Dia podcast iki ya audio ae. Iya, audio wae wis. Kita dia. Iya wis. Wes, Pat. Jangan. Kamu pernah. Kamu pernah. Iku.